Kenapa hidup makin berat? Ini cara Islam menenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Dialah yang menggenggam hati manusia, yang membolak-balikan keadaan hidup, yang memberi ujian sekaligus jalan keluar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam menghadapi kesulitan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini banyak orang berkata, hidup terasa berat, hati mudah lelah, pikiran penuh tekanan, rezeki terasa sempit, masalah datang bertubi-tubi. Ada yang terlihat tersenyum di luar, tetapi menangis diam-diam di malam hari. Ada yang terlihat kuat, tetapi sebenarnya hatinya sedang rapuh. Ada yang punya pekerjaan, tapi kehilangan ketenangan. Ada yang punya keluarga, tapi kehilangan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, kenapa hidup terasa semakin berat? Apakah karena dunia memang semakin sulit, ataukah karena hati kita semakin jauh dari Allah? Saudaraku, Islam tidak pernah mengatakan hidup akan selalu mudah. Tetapi Islam mengajarkan bahwa hati yang dekat kepada Allah akan mampu melewati hidup seberat apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Bukan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Artinya, saat ujian datang, Allah juga menyiapkan kekuatan, pahala, dan jalan keluar. Namun seringkali manusia hanya fokus pada masalahnya, sampai lupa kepada Zat yang mampu menyelesaikan semua masalah. 1. Hati yang jauh dari Allah akan mudah gelisah. Saudaraku, salah satu penyebab hidup terasa berat adalah karena hati terlalu sibuk mengejar dunia. Bangun tidur langsung memikirkan uang, siang mengejar target, malam memikirkan cicilan, hari-hari dipenuhi kecemasan. Tetapi sholat mulai lalai, dizikir mulai jarang, doa mulai pendek, Al-Quran mulai ditinggalkan. Padahal Allah sudah mengingatkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan dengan harta hati menjadi tenang, bukan dengan pujian manusia, bukan dengan jabatan, karena ketenangan sejati datang dari kedekatan kepada Allah. Banyak orang kaya tetap gelisah, banyak orang terkenal tetap depresi, banyak orang terlihat sukses tetapi hidupnya kosong. Mengapa? Karena hati manusia tidak akan pernah tenang tanpa iman. 2. Dunia memang tempat ujian. Kadang kita bertanya, kenapa Allah memberi ujian sebesar ini? Padahal sejak awal Allah sudah menjelaskan bahwa dunia adalah tempat ujian. Allah berfirman, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Bahkan para nabi mendapat ujian yang jauh lebih berat. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf dipenjara. Nabi Nuh dihina kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang-orang tercinta, tetapi mereka tetap dekat kepada Allah. Karena mereka tahu ujian bukan tanda Allah membenci. Kadang justru tanda Allah sedang meninggikan derajat seorang hamba. 3. Terlalu bergantung kepada manusia membuat hati kecewa. Saudaraku, kadang hidup terasa berat karena kita terlalu berharap kepada manusia. Kita berharap dipahami semua orang. Kita ingin dihargai. Kita ingin dibalas kebaikannya. Kita ingin semua sesuai harapan. Tetapi manusia bisa berubah. Hari ini dekat, besok menjauh. Hari ini memuji, besok menghina. Karena itu, jangan gantungkan hati kepada manusia. Gantungkan hati
hanya kepada Allah. Jika manusia mengecewakanmu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jika manusia tidak mendengarmu, Allah selalu mendengar doamu. Jika manusia menutup pintu, Allah mampu membuka jalan yang tidak disangka-sangka. 4. Dosa membuat hati menjadi sempit. Saudaraku, kadang masalah terbesar bukan kurangnya uang, tetapi kurangnya keberkahan. Maksiat yang dianggap kecil bisa membuat hati gelap. Lisan yang suka menyakiti, pandangan yang tidak dijaga, sholat yang ditunda, hati yang penuh iri dan dengki. Semua itu membuat hati semakin berat. Ibnu Qayyim berkata, di antara hukuman dosa adalah sempitnya dada dan sulitnya urusan. Karena itu, jika hidup terasa gelap, jangan hanya mencari solusi dunia. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak istighfar, perbaiki sholat, jaga halal haram, minta ampun kepada Allah setiap hari. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita? 5. Cara Islam menenangkan hati. Saudaraku, Islam mengajarkan banyak cara agar hati kembali tenang. Pertama, jaga sholat. Sholat bukan beban. Sholat adalah tempat istirahat hati. Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ketika hidup terasa berat, jangan tinggalkan sholat. Justru dekatilah Allah lewat sujud." Kadang, satu sujud di sepertiga malam lebih menenangkan daripada cerita kepada seluruh manusia. Kedua, perbanyak zikir. Zikir bukan sekadar ucapan. Zikir adalah penguat hati. Biasakan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Lisan yang sibuk berzikir akan lebih sulit dipenuhi kegelisahan. Ketiga, banyak bersyukur. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Padahal masih banyak nikmat yang Allah beri. Masih bisa bernapas, masih punya keluarga, masih diberi kesempatan taubat, masih bisa sujud. Syukur membuka pintu ketenangan. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kalian." Keempat, jangan bandingkan hidup dengan orang lain. Media sosial sering membuat hati tidak tenang. Melihat orang lain sukses, jalan-jalan, punya rumah bagus, kendaraan mewah, lalu kita merasa hidup kita gagal. Padahal kita tidak tahu ujian di balik kehidupan mereka. Fokuslah pada perjalanan hidup masing-masing. Allah memberi ujian dan rezeki yang berbeda kepada setiap orang. 6. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Saudaraku, saat hidup terasa berat, ingat satu hal, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin Allah sedang menguatkanmu. Mungkin Allah ingin dosamu gugur. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kadang kita ingin hidup tanpa ujian, padahal ujian itulah yang membuat kita kembali berdoa. Berapa banyak orang yang mulai rajin sholat setelah diuji? Berapa banyak orang yang mulai dekat dengan Al-Quran setelah hatinya hancur? Karena seringkali Allah mendekatkan hambanya lewat ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini hidup terasa berat, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan jauh dari Allah. Menangislah dalam doa, dekatkan diri dalam sujud, mintalah pertolongan kepada Allah, karena tidak ada hati yang terlalu rusak untuk diperbaiki Allah. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah, dan tidak ada kesedihan yang abadi jika kita bersandar kepadanya. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menjaga iman kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, pesan utama dari kajian ini adalah sebesar apapun masalah hidup, jangan pernah jauh dari Allah, karena hanya Allah
yang mampu menenangkan hati, melapangkan kesulitan, dan memberi kekuatan dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menguatkan iman kita, dan memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.